Nih kali ini kasus kita nih apa nih? Ini kasusnya terlalu kotor, sel-sel yang di dalam radiator ini kotorannya udah berlumut sehingga menyebabkan kesumbatan putaran air. Tutup radiator ini terangkat dan pecah jadinya. Sepanjang ini pecahnya. Jadi untuk para pengendara pastikan untuk pengecekan pada radiator itu baik atau tidak baiknya air yang dimasukkan ke dalam radiator sehingga tidak akan menyebabkan penyumbatan pada sel radiator. Sudah seperti ini maka kita lakukan aja pergantian dengan yang baru, karena ini bahannya terbuat dari karah, bukan seperti mobil-mobil lama yang terbuat dari aluminium. Kalau pembuatan masih dari aluminium maka masih bisa kita pergunakan ini dengan menggunakan pati. Kita akan menggantinya dengan barang yang barunya. Ini kita simpan dulu. Kita masuk pergantian partnya. Ini barang yang akan kita pasangkan ke mobil. Jadi ukurannya sama nggak sekarang nih dengan yang lama nih ya? Ini sama. Ini bawaan yang orinya juga. Maka sehingga kalau pergantian part atau barang yang pada kendaraan yang benar-benar itu yang fatal, sebaiknya kita akan menggantikan dengan menggunakan barang yang asli aja, sehingga terjamin juga kualitas dan ketahanannya pada kendaraan. Sekarang kita masuk proses pemasangannya. Kalau di dalam pemasangan ini yang perlu kita perhatikan apa? Ini karena radiator kondensor AC sama radiator pendingin mesin yaitu berdempetan, maka kita perlu memperhatikan kedudukan pada radiator kondensor AC yang akan menempel kepada radiator mesin ini. Jadi kita harus memperhatikan kali kedudukannya agar tidak salah tempat posisi kondensor AC dan radiatornya. Di sini ada kaki atau kedudukan kondensor dengan radiator, sehingga kaki kondensor yang akan beradu dengan radiator inilah dia kedudukan kondensor dengan radiator, ya seperti menyatu. Sekarang kita pemasangan bautnya. Dan ini kita harus memastikan baut antara kondensor dengan radiator benar-benar terpasang rapat sehingga tidak akan menimbulkan getaran yang bertambah dan tidak akan menimbulkan bunyi yang resah juga pada dalam berkendara. Dan pemasangan baut atau skrup antara kondensor dengan radiator ini kita juga harus merasa-rasakan, karena kaki daripada kondensor yang akan menempel kepada radiator itu hanya terbuatnya dari karah atau bahannya yang seperti plastik sehingga menimbulkan mudah pecah atau patahnya nanti gantungan ini. Sekarang kita akan melakukan pemasangan selang radiator bawah. Yang perlu kita tambahin sedikit lem seperti lem silikon agar untuk antisipasi agar tidak merebesnya air radiator pada selang ini. Jangan lupa kita memasang klem
pada selangnya, sehingga kekuatan selang yang menempel pada pipa masuknya air dari mesin menuju radiator. Setelah radiator terpasang dengan rapi, kita akan memasang motor fan pada radiator. Yang sangat diperhatikan sekali, setelah ini terpasang radiator dengan motor fan-nya, kita memasang soket pada motor fan. Jangan ini sampai ketinggalan pada pemasangan atau pergantian radiator, yang akan menimbulkan ketidak berputarnya fan radiator, sehingga menimbulkan suhu pada mesin naik dan menimbulkan overheat. Juga memasang selang radiator bagian atas, yang itu selang masuk kepada engine, dan kita juga menggunakan lem silikon yang berfungsi untuk mengatasi kebocoran pada selang atau rembesan pada selang radiator ini. Pastikan terpasang dengan benar atau pas pada kedudukannya. Jangan lupa kita memasang klem selangnya sehingga selangnya terkunci dengan padat. Dan satu lagi yang sangat diperhatikan kali ini, kan selangnya udah ada jejak dari klem ini. Terkadang orang juga sering menggunakan atau memposisikan klem ini tidak sesuai dengan jejak yang sudah ada pada selang ini, sehingga masih juga bisa menimbulkan kebocoran pada bibir selang ini. Akhirnya menimbulkan juga keluarnya air radiator di celah-celah ini. Ini sangat kita perhatikan sekali pemasangan klemnya ini, dan sangat berpengaruh besar pada air radiator. Sekarang kita akan menguras air cadangan radiator. Seperti ini kondisi dari air cadangan radiator pada mobil ini, kita kuras. Ini salah satu tidak pernah memperhatikan atau membersihkan tangki cadangan pada radiator. Kita menggunakan pasir atau kerikil, kita masukkan ke dalam tangki, lalu kita gosok sehingga kotoran di dalam tangki cadangan ini terkuras
dan bersih kembali seperti yang saya inginkan. Yang terakhir kita memasangnya. Jangan lupa ini kita pasang pada kendaraan. Nah, ini sangat dibutuhkan tangki cadangan ini agar air radiator tetap berjalan dengan ketinggian suhu pada kendaraan. Kita akan mau mengisi air radiatornya. Kita menggunakan air radiator coolant berwarna hijau. Kita mengisi berapa liter nih untuk mobil ini? Untuk mobil kecil ini biasanya kita menggunakan 3,5 liter. Itu udah maksimal habis terpakai pada mobil ini. 3 sampai 3,5 liter lah, itu maksimalnya biasanya.